kita pemahaman ya, rezeki. Rezeki itu saja terbagi dua, rezeki buatan manusia dan rezeki ciptaan Tuhan. Ya. Sekarang manusia tanpa duit bisa hidup, tapi tanpa air nggak bisa hidup. Mengapa manusia itu masih lebih menghargai duit daripada air? Ini kasunyatan ya. Sehingga air diperdagangkan. Ini nanti kalau sudah turunnya Imam Mahdi, turunnya Ratu Adil, ini saya nggak boleh yang demikian, gitu loh. Lah, cukup saya yang tahu dan saya mengutarakan. Kalau yang lain karena nggak melakoni, menurut saya nggak usah. Dan saya sudah tahu, sudah memperkirakan maksudnya. Kalau saya menyampaikan ini tentu akan pro kontra. Iya. Jadi pro kontra itu nggak masalah bagi saya. Yang penting saya telah menyampaikan. Begini, kita hidup kan dititahkan, bukan menitahkan. Maunya kita itu menitahkan. Lah, kita menghindari hasrat ingin menitahkan atau ingin mengatur. Kita itu diatur, tapi manusia pengennya mengatur. Lah, kita menghindari adalah rasa ingin mengatur. Kita selalu merasa kita diatur oleh Tuhan, oleh alam, oleh gerak sukma. Lah, kita mesti ngetutke laku lajreng sukma. Seharusnya kita yang mengatur apa kita yang diatur? Kita yang diatur. Seharusnya kita yang diatur. Iya. Bukti manusia yang bisa diatur itu adalah ngetut laku lajreng sukma. Yang moh nglarani, moh dilarani. Bukannya manusia ini makhluk yang sempurna, bahkan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga manusia itu berhak untuk mengatur seluruh alam, bukan ke situ? Silakan saja sejauh mana kuatnya. Kita itu harus memahami khalifah fil ard ya. Maksud khalifah di muka bumi ini. Memimpin apa? Seluruh alam. Ya, bisa. Manusia. Ya makanya. Alangkah angkarannya kamu. Yang menjadi PR ini. Nah ini. Yang menjadi PR manusia. Kita itu adalah pemimpin hawa nafsu. Itu satu. Ya. Makanya tidak ada perang yang lebih gede kecuali perang hawa nafsu. Ya kan, perang Badar ada yang lebih gede, perang hawa nafsu. Lah ini kita manakala tidak bisa memimpin hawa nafsu kita, apakah itu dimatikan? Nggak bisa nafsu dimatikan, tapi mengatur, kembali lagi, bukan diatur oleh hawa nafsu. Ketika manusia ada bermaksud atau berkehendak atau berkeinginan ingin mengatur, itu berarti sudah melanggar dengan laku lajreng sukma. Saya kan punya anak buah. Harusnya kesimpulannya manusia itu diatur oleh sukma itu atau ruh itu yang ada pada dirimu. Dan serba-serbinya semestinya kita bertanya kepada ruh itu. Bukannya sukma yang ada dalam diri itu manusia juga? Ini kan kurungan. Oh iya. Rumahnya sukma ya adalah raga. Oh iya. Begitu. Lah, ketika rumahnya itu sudah bodol, sudah rusak, tentu raganya keluar. Rusak dari dalam maupun rusak dari luar. Rusak luar, ketabrak motor, kan rusak dari luar itu. Rusak dari dalam mungkin organ dalam ini yang rusak sehingga praloyo atau kepus atau meninggal dunia, kan seperti itu. Mungkin yang dimaksud manusia sejati di sini adalah sukmanya ya. Nah, sukmanya itu. Nah, ini pemahaman itu nggak ada di buku, nggak ada di bangku kuliah gitu. Mestinya pada berguru ke saya, tapi saya nggak mau jadi guru. Nah, terus satu lagi, Ki. Ada pertanyaan memang dalam diri saya ketika melihat konten-konten jenengan itu, suci-sucinya Damar Sesongko yang sempat dibahas dalam konten itu, ada yang bertanya ke saya bahwa itu seperti apa? Apakah manusia ini sudah selayaknya menerima sesuatu dari karunia Allah tanpa kita istilah memaksakan diri untuk mengambil marwah itu? Karena ada yang mengatakan bahwa seakan-akan ini dipaksakan, kan gitu. Itu komentarnya ke saya. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Ki Dharma, dan hal ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari netizen juga. Begini ya, setiap para terdahulu itu dasarnya adalah wangsit, bukan wang disit, tapi taruhlah wisik ingkang sukma tur dilakoni. Lah, ketika manusia akan ke tunungan itu, yang namanya kayak gitu kan nggak kelihatan. Nah, serba-serbinya sekarang itu kepingin
terlihat begitu. Molekul aja kan nggak kelihatan, tapi pasti ada kan. Ya. Termasuk juga Suci Nita Melesongko itu nggak kelihatan, tapi pasti ada. Nah, ketika turunnya petunjuk itu, ada tebusan 1 juta atau jujur dan takwa selama 160 hari, itu semestinya dilakoni. Namanya menjemput. Karena apa? Manakala tidak melakoni, wadah ini tidak mungkin akan bisa menyerap. Nah, berbicara wadah, yang termasuk kriteria wadah yang sesuai dengan yang diharapkan leluhur, apakah ciri-cirinya sudah disampaikan ke Ki Dharma melalui wangsit atau gimana? Begini, kalau manusia itu mesti ada disposisi diri ya. Disposisi diri, kalau saya, janganlah kamu jadi manusia kalau tidak bisa membaca layang Kalimasada. Di bumi ini kita suruh membaca layang Kalimasada, yang termasuk beca cilaka, pati, istri jodoh. Nah, pati, istri rezeki ya. Lah, semestinya kita membaca ini. Setelah membaca, kita mesti melakoni. Dalam arti disposisimu di muka bumi ini, dharmawane wajibmu, kewajibanmu secara internal jelas kepada Tuhan, secara eksternal itu untuk apa? Untuk jadi brahmana yang saya maksud, atau untuk jadi petani, atau untuk jadi apa, itu harus mesti jelas. Lah, ini memang ada porsi, semestinya porsi brahmana. Selagi kita mengingat sejarah, kayak Ken Arok itu melalui Empu Gandring, lah brahmananya Ken Arok yang Empu Gandring. Lah, porsi saya sebagai brahmana, setelah saya tawarkan, taruhlah lelang, sayembara, siapa yang mau melakoni, monggo, ini doanya, ini wiridanya. Ternyata nggak ada, ya terpaksa, bukan terpaksa ya, saya memang mesti melakoni sendiri. Nanti jatuhnya kepada siapa, saya nggak bisa ngojari. Oh, itu pertanyaan saya. Nanti jatuhnya Ki Dharma kira-kira tahu nggak gitu maksudnya? Jatuhnya ke si A, ke si B-nya gitu. Nah, itu nantinya kalau sudah seperti itu kan wika wiku sabdo mditoratu. Saya ada petunjuk terkhusus, umpamanya jatuh ke jenengan atau jatuh ke siapa, ya kamu yang harus. Ada wisikan seperti itu. Ya tentu, saya nggak ngawur menunjuk orang, nggak mungkin ibaratnya, mohon maaf ya, orang di jalanan, di jalan-jalan, atau orang di pasar-pasar saya tunjuk, nggak mungkin. Dan ini apakah disetujui oleh kesepuhan-kesepuhan dari berbagai macam suku gitu ya, agama ataupun budaya, Hindu, Buddha itu, atau Islam dan lain sebagainya? Berapa persen yang mendukung ataupun yang kontra, berapa persen? Kemudian yang mendukung ini mengiyakan atau tidak? Yang mendukung se-Indonesia paling 7 orang aja nggak ada. Oh gitu? Iya. Nah, besok saya mau ke Bali, bisa dibuktikan, atau ikut saya ke Bali gitu. Oh, artinya ada orang yang serius di Jawa, ya di sini ini mungkin Tempurjo. Dulu ada pernah satu namanya dosen Dr. Anders Dedi Supriyadi MSI, itu juga paham tapi tidak berkelanjutan. Jadi senusantara yang mengerti urusan ini tidak hanya tidak semuanya, tapi 7 orang saja cukup. Seperti Kanjeng Nabi mengubah hanya sahabat 4. Nah, ini nyata, artinya orang yang paham dengan urusan saya se-Indonesia ini tidak jatuh 7 orang saja nggak ada. Seperti anak-anak saya ke sini itu nggak mungkin akan tahu, tapi dia mengikuti, saya perlukan untuk hal tertentu dalam urusan saya, contoh mengambil gambar dan sebagainya gitu. Boleh saya buktikan tapi ya? Ya boleh dibuktikan sejauh mana kompetensi saya, perjalanan saya, ya kesana kemari. Untuk apa? Restu leluhur, sebab ridho Allah akan datang manakala ada restunya leluhur. Ini saja nggak ada di, kalau saya kasarnya ngomong, kitab-kitab terdahulu belum menjelaskan. Tapi saya harus menyampaikan, karena apa? Ini adalah titik sampurna. Manusia sekarang, ya congkaknya, kalau saya bilang gobloknya kan mungkin tersinggung ya. Ini kan hanya beku pada tahapan sugih melarat, pinter bodoh, surga neraka. Lah, menurut saya kalau kita arahnya mesti ke kasampurnan yang urip, kasampurnan yang pati, begitu. Jadi ini kan tokoh Islam seperti Kiai, kemudian tokoh Kristen, tokoh Hindu, Buddha, itu ada udah siap, bisa dibuktikan? Bisa dibuktikan, tapi hanya 1-2 orang saja. Ya. Tokoh Kristen paling 1 orang, tokoh Buddha paling 1 orang, ya. Tapi kaitannya juga dengan sentral gitu loh. Ya. Lah inilah yang akan mengubah keadaan. Lah
Tadi saya mengatakan bahwasanya pertanyaan dari jenengan ada satu yang belum saya jawab. Manakala manusia itu akan turunnya wahyu ini akan menampik ya, atau menolak atau tidak mau, pasti akan ada sebuah gejolak atau dipaksa oleh keadaan. Oh, gitu. Dengan kata lain, sopo kang mohono mesti nompo bendu. Lah sanggupkah manusia kalau sudah kebendu itu baru mau tunduk dan patuh kepada kasunyatan. Tapi kalau tidak, dia itu masih berakal, akal. Lah berbicara sekarang kebanyakan itu masuknya kepada ranah akal. Akhirnya akal-akalan, gitu loh. Bukan ranah petunjuk yang saya maksud. Manusia sekarang cenderung kepada ranah akal budi saja. Lepas petunjuk, contoh, saya boleh dong mengkritisi presiden saya, boleh. Membangun bandara. Berapa itu yang bandara tidak berfungsi? Contoh, saya boleh dong mengkritisi para ulama saya, para brahmana saya. Di desa sekarang berapa tempat ibadat? Saya nggak mengatakan masjid. Nah, sementara di dekat masjid masih banyak orang yang tuna tanah, tuna rumah. Masjidnya makro-makro, keramiknya mencorong, tapi yang ibadah kosong. Karena memang ini nggak ada marwah. Jangan-jangan pada beribadat ini ria. Iya kan? Sehingga boleh saya ngomong, kalau boleh saya ngomong, kasus nyatanya sekarang banyak tempat ibadat yang tidak manfaat. Ini faktanya demikian. Hanya sebatas ritual. Sebatas ritual, jadi nggak kurang sekarang orang ibadah hanya ingin dipuji, nggak kurang, dan saya itu nggak perlu mengkomentari yang jauh, nanti malah terjadi dis ya di situ. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ki Dharma, dan alhamdulillah saya mewakili pertanyaan dari para netizen dan subscriber yang sering berkomentar tentang Ki Dharma. Ya, alhamdulillah sekarang sudah terjawab semuanya. Ini adalah mungkin salah satu klarifikasi beliau terkait dengan Megatrust dan juga Topo Brotonya beliau yang insya Allah mohon doa dari semuanya, kalau enggak ada halangan tanggal 23 Januari ya 2023. Mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan komen di Wangsa Van Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.